Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Ramadhanti, NIM 19042210229. Saya dari Prodi PGSD Penjas kelas A, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang psikologi pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan arti penting dalam mempelajari psikologi pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan isi topik-topik materi dari perkembangan anak sampai diagnosis kesulitan belajar. Yang ketiga, saya akan memberikan inovasi-inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh guru dan calon guru atau seorang pendidik agar dapat membantunya dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya guna mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi serta memberikan penjelasan bahwa siswanya sedang dalam kondisi belajar yang baik atau tidak. Jadi guru yang memiliki pemahaman psikologi pendidikan yang memadai akan dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Perkembangan anak. Psikologi perkembangan adalah bagian dari cabang-cabang psikologi berupa suatu kajian yang dilakukan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana manusia bertumbuh dan berubah di sepanjang garis hidupnya. Perkembangan remaja. Remaja yaitu masa perkembangan setelah masa anak-anak dan menuju masa dewasa, yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan kesadaran beragama. Batasan usia remaja. Yang pertama, remaja awal 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan yaitu 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga, remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Perubahan fisik selama masa remaja. Yang pertama, perubahan eksternal, yaitu berubahnya tinggi, berat, proporsi tubuh, organ seks, ciri-ciri seks sekunder pada tubuh. Yang kedua, perubahan internal, yaitu berubahnya sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem endokrin, dan jaringan tubuh. Perbedaan individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu individu dengan yang lainnya. Perbedaan gaya belajar. 1. Mobilitas belajar. 2. Belajar dengan otak kiri dan otak kanan. 3. Belajar sosial. 4. Lingkungan belajar. 5. Emosi belajar. 6. Belajar konkret dan abstrak. 7. Belajar global dan analitik. 8. Multiple intelligence. Selanjutnya, implikasi perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Yang pertama, program percepatan, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan program reguler dalam angka waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya. Yang kedua, remedial, yaitu pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran atau tugas tambahan sehingga mereka dapat menyelesaikan program
program sesuai waktu yang ditentukan. Ketiga, program pengayaan, yaitu pemberian layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan yang dimiliki siswa dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan atau pendalaman. Teori belajar behavioristik, yaitu sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Inti dari teori belajar behavioristik adalah belajar adalah perubahan tingkah laku. Kedua, seseorang dianggap telah belajar sesuatu saat mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Ketiga, pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Keempat, sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting sebab tidak bisa diukur dan diamati. Kelima, penguatan adalah faktor penting dalam belajar. Teori belajar kognitif. Teori kognitif merupakan teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Ciri-ciri pembelajaran kognitif. Yang pertama, mementingkan apa yang ada pada diri anak. Yang kedua, mementingkan peranan kognitif. Yang ketiga, mementingkan keseimbangan dalam diri pelajar. Yang keempat, mementingkan kondisi pada waktu sekarang. Yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Pengaplikasian teori kognitif terhadap pembelajaran siswa. Terdapat dua penjelasan. Yang pertama, pembelajaran didesain lebih berpusat pada peserta didik, bersifat analitik, dan lebih berorientasi pada proses pembentukan pengetahuan dan penalaran. Yang kedua, berdasarkan pandangan kognitif tentang bagaimana pengetahuan diperoleh atau dibentuk. Belajar merupakan proses aktif dari pembelajar untuk membangun pengetahuannya. Teori belajar humanistik, yaitu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi pada dirinya. Kemudian, implikasi teori belajar humanistik. Yang pertama, peran guru sangat penting karena sebagai fasilitator bagi peserta didik saat guru memberikan motivasi belajar dalam kehidupan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang penting untuk belajar karena diterapkannya materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Jadi, dalam teori humanistik lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal agar dapat memudahkan peserta didik untuk memahami teori belajar Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara yaitu Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Dia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu asas pendidikan. Asas pendidikan atau yang dimaksud Pancadharma ada 5. Yang pertama, asas kemerdekaan. Yang kedua, asas kodrat alam. Yang ketiga, asas kebudayaan. Yang keempat, asas kebangsaan. Yang kelima, asas kemanusiaan. Yang kedua, fatwa pendidikan. Yang ketiga, metode pendidikan. Metode pendidikan yaitu cara mengajar dan mendidik dengan menggunakan metode Among dengan semboyan Tut Wuri Handayani yang artinya mendorong para anak didik untuk membiasakan diri mencari dan belajar sendiri.
Lingkungan belajar. Lingkungan belajar menurut para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Kemudian, kegiatan belajar adalah suatu proses interaksi sosial antara pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa. Dalam suatu proses pembelajaran, guru memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya penyampai materi, tetapi juga sebagai panutan dan pemberi motivasi bagi setiap siswa. Macam-macam lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, contoh air, hutan, tanah, dan batu-batuan, serta tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua, lingkungan sosial. Hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak usia dini dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar, seperti mengenal adat istiadat, mengenal organisasi, mengenal kehidupan beragama, mengenal kebudayaan, mengenal struktur pemerintahan setempat, seperti struktur RT, RW, desa, atau kelurahan. Yang ketiga, lingkungan budaya. Lingkungan budaya yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa atau intrinsik dan dari luar siswa atau ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Terdapat dua macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan, kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik, serta adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Cara meningkatkan motivasi belajar untuk anak. Yang pertama, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Yang kedua, jadikan siswa peserta aktif. Yang ketiga, berikan masukan-masukan untuk siswa. Yang keempat, hargai kesuksesan dan keteladanan siswa. Yang kelima, kenali minat siswa-siswa Anda. Evaluasi belajar, pengukuran dan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi, pengukuran dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya gejala. Sedangkan menurut Reimers dikata measurement berasal dari kata to measure, yang berarti suatu kegiatan atau proses untuk menetapkan dengan pasti luas, dimensi dan kuantitas dari sesuatu dengan cara membandingkan terhadap ukuran tertentu. Terdapat dua norma dalam evaluasi belajar, yaitu yang pertama, norma abstrak. Norma abstrak yaitu norma yang hanya ada pada benak si penilai, sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain. Yang kedua, norma konkret. Norma konkret yaitu norma nyata yang dapat diamati oleh orang lain dan dapat dipergunakan oleh orang lain pula. Kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Artinya, pengukuran tanpa penilaian tidak ada artinya. Sedangkan penilaian tanpa pengukuran terlebih dahulu akan terjadi kesalahan yang fatal. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis sendiri artinya suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Sedangkan kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan.
Ciri-ciri anak mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, menunjukkan adanya hasil belajar yang rendah. Kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang berkelainan. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar untuk peserta didik. Inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang pertama, melakukan pembelajaran di luar kelas agar siswa tidak mudah bosan saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, melakukan pembelajaran berbasis permainan atau game. Materi belajar yang disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, melakukan pembelajaran jarak jauh atau sistem daring. Melalui teknologi di zaman sekarang yang semakin canggih, siswa dapat belajar kapanpun, apapun, dan dari siapapun. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.